Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Siang, Bu. Ya, seminar kita mulai ya. Baik hadirin peserta seminar hari ini, Jumat 11 Agustus 2023, kita bergabung di acara yang paling kita tunggu, Seminar Kesehatan, Rehabilitasi Medik pada Low Back Pain atau nyeri punggung bawah. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Nafi Agustina selaku moderator, ingin menyapa dokter-dokter sebagai pemateri dan peserta terlebih dahulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Baik, yang kami hormati Dr. Ferius Suwito, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, ahli ilmu faal olahraga klinis. Yang saya hormati Dr. Regi Trialeta Injo, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Rekan-rekan dari keseluruhan PT Kalbe, PT Interbat yang turut support pada acara seminar hari ini, rekan-rekan dari perusahaan farmasi lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kemudian Bapak Ibu para peserta seminar yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini mengikuti rangkaian acara seminar siang hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan ketentuan acara inti pada hari ini. Pemaparan materi pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Regi Trialeta Injo, SPKFR. Kemudian pemaparan materi kedua disampaikan oleh Dr. Ferius Wito, SPKFR AIVOKA, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu hadirin dipersilahkan untuk bertanya pada kolom chat atau kolom komentar kepada kedua dokter setelah dokter menyelesaikan paparan materinya. Yang terakhir ada sesi penutup. Sesi penutup akan ditutup dengan sesi foto bersama. Dan sebagai bentuk apresiasi kami kepada peserta, ada 2 peserta yang beruntung nantinya ya. Saya tambah satu lagi deh, satu peserta, jadi total 3 peserta yang beruntung nanti akan dipilih oleh panitia, mendapatkan 2 voucher set tumbler gift box masing-masing dan 1 paket belanja Indomaret, voucher sebesar 100.000 secara gratis dan bisa diambil di klinik Flex Free Beleza. Baik, kita mulai saja sesuai dengan topik kita, rehabilitasi medik low back pain atau nyeri punggung bawah. Ini sangat menarik untuk kita ketahui bersama ya. Nyeri punggung ini menjadi keluhan umum yang sering terjadi pada segala usia. Prevalensi low back pain sendiri diperkirakan terjadi pada 568 juta orang di dunia yang diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Kesehatan RI tahun 2018 saja di Indonesia, prevalensi low back pain sendiri sudah mencapai 34,4 juta orang. Nah, cukup memprihatinkan sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini mungkin sudah penasaran sekali ya, atau mungkin sudah pernah merasakan nyeri punggung, terlalu berat, dan berlebih dalam bekerja atau berolahraga, pernah cedera atau patah tulang mungkin, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memicu nyeri punggung itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengetahui secara seksama mengenai nyeri punggung itu sendiri, hingga penanganan yang tepat dari dokter ahlinya langsung, yaitu dokter spesialis rehabilitasi medik. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Regi Trialeta Injo. Beliau telah menyelesaikan studinya, studi dokter di Universitas Kristen Maranatha. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Diponegoro, Semarang, untuk pendidikan Physical Medicine and Rehabilitation. Beliau juga sudah banyak melakukan kursus dan pelatihan ya. Mulai dari 2010 ada Cardiopulmonary Exercise Prescription, ada osteoartritis atau OA, kemudian musculoskeletal ultrasound, the application for short method of for idiopathic scoliosis, knee and ankle injury. Kemudian ada beberapa experience, beliau juga sebagai volunteer for medical service in Sweden
di Departemen Kesehatan RI, kemudian di NTT, dan beliau juga saat ini bekerja di RS Ukrida, RS Bekasi, dan Klinik Flexri Jakarta Selatan. Baik yang terhormat Dr. Regi Trialeta Injo SPKFR, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan dokter. Oke. Selamat siang, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya izin untuk share screen ya. Baik dok. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di siang hari ini kita akan membahas mengenai nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah merupakan nyeri muskuloskeletal terbanyak dan menyebabkan gangguan dalam pekerjaan aktivitas sehari-hari, di mana insidensinya itu wanita sama dengan pria. Dan dikatakan bahwa 80% populasi pasti pernah mengalami nyeri punggung bawah. Dan 95% merupakan nyeri punggung bawah mekanik tanpa tanda-tanda inflamasi atau keganasan. Terbanyak adalah karena proses degeneratif. Secara definisi, nyeri punggung bawah adalah nyeri yang dirasakan pada punggung bawah, yaitu daerah antara tulang rusuk dan panggul, disebabkan oleh gangguan saraf, otot, vaskuler, organ dalam, maupun psikologis. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa nyeri punggung bawah bukan suatu diagnosis, tapi dia adalah suatu gejala. Karena itu biasanya dokter-dokter akan sedikit cerewet apabila eh, menangani pasien dengan nyeri punggung bawah. Dokter-dokter harus mencari sumbernya itu sebenarnya dari mana. Jadi kita bukan hanya mengobati sekedar nyeri punggung bawahnya saja, tapi kita harus mengobati penyebabnya sehingga penyakitnya bisa tuntas terselesaikan. Untuk kategorinya terdapat 3, yaitu chronic back pain apabila nyeri tersebut lebih dari 12 minggu, akut bila kurang dari 6 minggu, atau subakut, yaitu bila sudah berlangsung antara 6 sampai dengan 12 minggu. Tulang belakang berfungsi sebagai proteksi, melindungi saraf-saraf pada tulang belakang untuk menstabilisasi postur tubuh kita, untuk pergerakan dan mempertahankan posisi tegak. Tulang belakang kita itu harus kuat dan stabil agar kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Berikut ini adalah gambar-gambar dari lengkungan tulang belakang yang normal. Jadi pada saat kita masih di dalam kandungan, tulang belakang itu hanya berbentuk C. Lalu pada saat kita sudah melahir, maka terdapat lengkungan ke depan atau yang kita sebut dengan lordosis pada lumbal. Nah, waktu pas kita sudah berdiri, terdapat lagi lengkungan tambahan, yaitu lordosis pada leher. Pada dewasa yang sebelah kiri, maka lengkungan tersebut akan lebih membentuk lagi. Ini adalah struktur-struktur dari tulang belakang. Yang paling kiri ini adalah bila kita lihat dari depan, ini dari samping, dan ini dari belakang. Dimana apabila kita lihat dari samping, maka tulang belakang ini akan dibagi menjadi bagian depan dan bagian belakang. Di mana bagian depan itu terbentuk dari corpus vertebralis. Corpus itu adalah yang kotak ini. Yang kotak bagian tulang yang paling besarnya, dan diskus intervertebralis itu bantalan di antara tulang-tulang belakang. Dan bagian posterior. Bagian posterior adalah bagian yang terdiri dari pedicle. Di sini ada pedicle, ada lamina, ada canalis vertebralis. Dan proses spinosis. Dia ada di belakang sini. Ini apabila kita lihat lebih dari dekat, apabila kita lihat dari samping, ini adalah si korpus vertebranya, dan di tengah-tengahnya terdapat bantalan. Di belakang sini terdapat sebuah lubang yang berisi medullus spinalis. Jadi kalau kita analogikan, maka medullus spinalis ini adalah sebuah kabel besar. Di antara dua tulang belakang tersebut akan keluar saraf-saraf kecil. Atau kita bisa bilang adalah kabel-kabel kecilnya.
Di tulang belakang juga terdapat berbagai ligamen, di antara ada anterior longitudinal ligamen, ligamen flavum, dan sebagainya. Ini sama seperti tadi, jadi ini adalah, tapi mungkin gambar ini lebih jelas ya. Ini adalah gambar sepotong tulang belakang. Nah, ini lubang yang saya bilang tadi yang berisi si kabel utama. Di antara dua tulang belakang ini, di sini ada tulang belakang, pada daerah samping dia akan keluar saraf tepinya, saraf-saraf kecil. Secara garis besar, penyebab tulang belakang dibagi tiga. Yang pertama adalah mekanik, non-mekanik, dan organ visceral. Pada mekanik diantaranya ada degeneratif diskus, strain atau sprain dari otot-otot atau ligamen pada daerah lumbal, adanya herniasi diskus, stenosis kanalis, osteoporosis, fraktur, ataupun spondylolistesis. Yang non-mekanik disebabkan oleh abses ataupun penyakit-penyakit inflamasi. Lalu ada juga yang disebut dengan river pain, itu biasa berasal dari organ-organ visceral. Misalnya adalah dari ginjal ataupun pankreatitis. Ini kurang lebih sama seperti tadi. Ini adalah differential diagnosis dari low back pain. Ya. Yang pertama ada mechanical, seperti disebutkan sebelumnya, bisa disebabkan oleh karena strain, sprain, herniasi diskus, stenosis, spondylolisthesis, dan sebagainya. Ini adalah non-mechanical, bisa disebabkan oleh keganasan, infeksi, inflamasi, dan visceral. Visceral ini adalah yang liver pain. Bisa karena organ-organ di dalam rongga pelvis, pada ginjal, pada pembuluh darah, ataupun pada saluran pencernaan. Ini adalah contoh penyakit degeneratif. Bila kita lihat gambarnya, ini adalah tulang belakang. Nah, pada sendi-sendi ini terdapat penyakit degeneratif, yaitu yang biasa kita sebut dengan osteoartritis. Jadi terdapat pertumbuhan-penumbuhan tulang. Penumbuhan-penumbuhan tulang ini sering menekan saraf, sehingga menyebabkan iritasi dan menyebabkan nyeri. Pada degeneratif disc, pada diskus yang menipis ini, otomatis maka ruang di tempat kabel kecil tersebut akan mengecil, sehingga menyebabkan penekanan pada saraf-saraf tersebut. Ini adalah spondylolistesis atau yang biasa orang sebut dengan tulang yang bergeser. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kelengkungan tulang belakang ini harusnya segaris, rata. Tapi pada spondylolistesis maka dia bisa maju atau dia bisa mundur. Penyebabnya bisa karena slip saja atau mungkin terdapat fraktur pada tulang penyokong di belakangnya sehingga si tulang belakang akan bergeser ke arah depan. Kenapa ini menyebabkan sakit? Secara otomatis apabila si tulang belakang ini bergeser, maka lubang di sini akan semakin sempit, sehingga akan menekan saraf-saraf yang keluar dari lubang tersebut. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa pada tulang belakang itu terdapat berbagai macam ligamen. Di antaranya yang paling sering untuk menyebabkan nyeri punggung bawah adalah penebalan pada ligamen yang terdapat di lubang ini. Karena di dalam lubang yang besar ini eh, terdapat sebuah medula spinalis atau yang kita bicarakan tadi sebagai kabel utama, maka apabila si ligamen ini menebal, maka kabel tersebut akan tertekan. Bila kita lihat, nah kurang lebih seperti ini. Sarafnya tertekan dan tentunya akan menimbulkan nyeri pada daerah di bawahnya. Problem utama pada LBP yang sangat sulit untuk kita hilangkan sebenarnya adalah ini yang kita sebut dengan pain spasm pain cycle, di mana nyeri akan menimbulkan spasme otot. Spasme otot akan menekan pembuluh darah dan karena dia
otot tersebut kontraksi terus-menerus, dia akan membutuhkan nutrisi yang lebih. Namun, karena si pembuluh darah tertekan, maka tidak bisa mencukupi kebutuhan dari jaringan tersebut sehingga muncullah iskemia. Iskemia ini pun sendiri akan menimbulkan nyeri. Dan ini akan berputar terus-menerus seperti itu. Pada nyeri punggung bawah, kadang-kadang kita perlu untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Di antara ada foto polos lumbosakral, ronsen biasa, CT scan, dan MRI. Kalau miografi biasanya dilakukan untuk persiapan praoperasi. Nah, lalu bagus mana di antara foto ronsen ataupun MRI atau CT scan? Karena kita di sini tujuannya adalah untuk melihat saraf, maka terutama untuk mendiagnosis HNP yang kita butuhkan adalah MRI. Kalau EMG atau yang disebut dengan elektromiografi hanya untuk membedakan apakah kelainannya pada HNP ataukah pada saraf tepinya. Dan bila dicurigai ada infeksi atau kelainan lainnya, kita bisa cek dengan menggunakan darah lengkap, LED, CRP, dan yang lainnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan red flag? Red flag itu adalah sebuah tanda bahaya pada LPP. Jadi misalkan adanya sindroma Cauda equina, yaitu adalah kelainan pada tulang belakang di bagian conus medullaris. Itu ditandai dengan adanya retensi urin, adanya gangguan neurologis bilateral, dan anestesi sadel. Apabila adanya defisit neurologi atau sudah ada kelainan saraf, bilang misalkan sudah ada kebal, sudah ada kelemahan, lalu apakah sebelumnya terdapat trauma, riwayat kanker sebelumnya, penurunan berat badan yang banyak, apakah terdapat demam, kita bisa curiga terdapat suatu infeksi, apakah adanya infeksi, adanya penggunaan obat-obat intravena, obat-obat imunosupresan, ada pasien lebih dari 50 tahun, dan apabila terdapat sebuah nyeri hebat yang tidak berkurang pada malam hari, dan apabila nyeri makin hebat pada posisi terlentang. Berikutnya yang disebut dengan yellow flag. Yellow flag itu sebuah keadaan yang membuat LBP itu lambat sembuh. Dan biasanya ini karena kesalahan pada postur tidur, duduk, aktivitas yang tidak baik, faktor psikologis, dan diagnosis dan terapi yang kurang tepat. Lalu untuk mencegah LBP, yang pertama adalah latihan. Tujuannya latihan itu adalah untuk mengurangi nyeri, menguatkan otot yang lemah, untuk meregangkan otot punggung, stabilisasi tulang belakang, perbaikan postur, dan untuk mencegah kekambuhan. Ini adalah contoh-contoh latihannya. Biasanya kita lakukan pada posisi berbaring dan duduk. Ini termasuk peregangan pada tulang belakang, mana pasiennya tengkurap, lalu melakukan seperti kobra, atau bisa dilakukan juga pada posisi yang berdiri. Ini adalah latihan untuk memperkuat otot-otot di tulang belakang juga. Jadi pasien sudah terlentang dan mengangkat kedua kakinya, lalu pasien juga melakukan penekanan, menarik otot-otot perut bagian depannya. Yang kedua adalah proper body mechanic, yaitu merupakan aplikasi kinesiologi atau ilmu gerak agar seseorang dapat menggerakkan tubuh dengan benar untuk pencegahan dan koreksi postur, dan juga mampu meningkatkan koordinasi dan endurance. Contohnya, kita sering dalam sehari-hari, terkadang kita pun suka berdiri tidak baik ya. Kadang-kadang postur kita mengayun ke belakang, ataupun terlalu nungging di bagian bokong, atau ada yang bungkuk di bagian punggung atas, atau ada yang kepalanya terlalu ke depan. Nah, postur-postur ini semua bisa menimbulkan nyeri pada tulang belakang. Lalu, ini adalah postur tubuh yang benar. Jadi kalau kita berdiri, kita tarik garis dari depan telinga ke pertengahan pinggul, dan di depan dari mata kaki itu harus sejajar.
Kalau kita lihat dari depan, si telinga kita dalam level yang sama, bahu kita kiri dan kanan juga harus sama tinggi, dan tulang pinggul kita antara kiri dan kanan juga harus sama tinggi. Lalu untuk mengangkat barang-barang, kita bisa ingat singkatan ini, back. Back itu adalah back. Tulang punggungnya harus lurus, avoid twisting, jadi tidak boleh mengangkat sambil memutar badan kita. Close to body, saat kita mengangkat, maka barang yang kita angkat itu harus dekat dengan tubuh kita, dan keep it smooth, kita pelan-pelan saja, nggak perlu terburu-buru. Nah, ini adalah contohnya pada saat mengangkat beban. Jadi bukan kita dalam posisi kaki lurus lalu membungkuk, tetapi kaki kita tekuk dulu, lututnya, lalu kita pertahankan si punggung kita ini lurus, kita pegang si barangnya, lalu kita berdiri menggunakan otot paha kita. Lalu barang yang kita pegang ini harus dekat ke tubuh, tidak boleh jauh dari tubuh. Atau kalau sulit untuk jongkok gimana? Maka kita bisa lakukan dengan cara half knee lift, yaitu berlutut satu kaki. Prinsipnya sama, jadi pada saat mengangkat kita tidak boleh membungkukkan tulang belakang terlalu banyak. Jadi pada posisi ini kita juga harus memperhatikan bahwa tulang belakang kita dalam posisi yang lurus. Untuk misalkan untuk mengambil mesin cuci, mengambil pakaian dalam mesin cuci, mengambil barang-barang dalam keranjang, kita bisa lakukan gerakan yang disebut dengan partial golf pick up. Itu sama. Jadi satu kaki kita angkat ke belakang dengan tujuan agar badan tulang belakang kita tidak terlalu membungkuk ke depan. Apabila kaki kita lurus dua-duanya, maka tulang belakang kita akan terlalu membungkuk ke depan. Dengan mengangkat kaki kita ke belakang, maka ini akan menjadi sebuah garis lurus sehingga tidak akan memberikan beban yang besar pada punggung kita. Ini sama untuk melakukan mengangkat barang di atas kepala. Kalau misalkan terlalu jauh, ya dibanding jinjit akan lebih baik dengan memakai alat bantu, misalkan kursi. Lalu pada saat tidur lebih baik di alas yang padat atau rata. Kenapa? Karena apabila kita di alas yang terlalu empuk, maka pada saat kita tidur, tulang belakang kita akan melengkung, bisa menimbulkan nyeri punggung juga. Lalu pada saat tidur miring ke asal satu sisi, letakkan bantal guling di antara kedua lutut agar tulang belakang tetap lurus. Sebaiknya juga tidak membaca atau menonton TV saat berbaring, karena pada saat membaca atau menonton TV, pasti secara tidak disadari, maka posisi kita akan berubah, sehingga tulang punggung kita menjadi tidak lurus. Ini cara-cara saat kita bangun dari tempat tidur. Jadi pada saat kita tidur ini, jangan langsung bangun seperti orang sit up, tapi kita miring ke samping dulu, posisi tangan kita seperti ini, lalu dorong badan, sehingga kita duduk pada pinggir tempat tidur, baru kita berdiri. Posisi duduk ini banyak sekali dari kita yang salah. Kalau kita ilustrasikan, maka duduk yang benar adalah seperti ini. Di mana pada bokong kita harus masuk sedalam mungkin, dan pada bagian pinggang kita kalau bisa diganjal. Sehingga tulang belakang pada bagian pinggang kita tidak melengkung ke depan pada saat kita duduk. Ini pada saat menyetir juga sama, bokong kita harus sedekat mungkin dengan senderan jok belakang. Lalu tidak boleh ada seperti ini. Ini juga kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita bermain laptop, bermain komputer. Posisi sangat penting untuk mencegah nyeri punggung. Yang pertama tentu saja sama, bokong kita harus masuk sedalam mungkin, tulang belakang lurus, lalu keyboard diletakkan sejajar dengan siku kita. Tidak boleh terlalu tinggi, bisa menyebabkan nyeri
nyeri bahu juga, dan tidak boleh terlalu rendah juga. Lalu kaki, misalkan 90 derajat, paha kita sejajar dengan lantai, lutut kita menekuk 90 derajat, dengan telapak kaki yang menapak seluruhnya pada lantai. Prognosisnya secara umum, nyeri punggung bawah memiliki prognosis yang baik, walaupun sering terjadi rekurensi, berulang terus. Sebanyak 70 sampai dengan 90% akan membaik dalam 7 minggu. Untuk angka pengulangannya dalam 50% dalam 6 bulan akan berulang. Dan sebanyak 70% akan berulang dalam 12 bulan. Edukasi, misalkan edukasi proper body, bagaimana cara kita bergerak, itu sangat penting untuk meminimalkan rekurensi. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh senior saya, Dr. Ferry Suwito. Silakan, dokter. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Regi Trialtainjo. Materinya yang sudah disampaikan sangat luar biasa ya. Kemudian untuk Bapak Ibu, jangan lupa jika ada pertanyaan bisa diberikan di kolom chat atau kolom komentar. Nanti kita akan bantu bacakan setelah pemaparan materi kedua selesai ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @flexfree. Beri komentar terbaik Anda selama mengikuti seminar hari ini. Tag 3-5 orang rekan Bapak Ibu dalam postingan kami. Kemudian nanti akan kita pilih 3 komentar terbaik ya. Kemudian masuk ke dalam materi kedua. Materi kedua akan disampaikan oleh Dr. Ferius Suwito. Beliau telah menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau juga sudah kursus dan pelatihan cukup banyak ya. Ada Musculoskeletal Ultrasound Course PUSKA, kemudian Musculoskeletal Ultrasound Examination Training Program Nasional Taiwan University Hospital, kemudian Swiss Dollar Cash Academy for Shockwave Treatment Training, dan Basic Gelt Analysis Course Indian Federation of Neurorehabilitation. Kemudian beliau juga telah mengikuti banyak workshop ya dalam skala nasional dan internasional. Beliau juga mempunyai riwayat pekerjaan non medis, ada di RS Persahabatan, kemudian redaksi Buletin Ikatan Dokter Indonesia, Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia sampai tahun 2022. Pengalaman klinis beliau cukup banyak ya, menjadi tim medis klinik dokter keluarga Clara, dokter umum klinik Santo Philip Rasul Jakarta, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi klinik Daya Medika, kemudian praktek spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di klinik Mall of Indonesia, Kelapa Gading, dan klinik Flexfree cabang Beleza Permata Hijau. Beliau memiliki banyak prestasi diawali dari tahun 2003 hingga tahun-tahun berikutnya seperti pemenang Richard Grant Johnson & Johnson. Kepada Dr. Ferius Suwito, SPKFR, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Silahkan, dokter. Terima kasih, Mbak Nevi. Ya. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Flexfree cabang Beleza Permata Hijau yang sudah mengorganisir acara webinar ini, dan juga kepada para peserta. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Regi ya atas presentasinya, luar biasa sekali ya. Jadi tugas saya pun juga sudah sangat ringan ya, karena sudah cukup lengkap sekali dipresentasikan oleh Dr. Regi. Mungkin akan ada beberapa slide yang saya akan cepat ya, atau saya akan skip. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari slide saya, silakan saja. Oke. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Regi ya, mengenai back pain itu ada yang upper dan ada yang lower. Ya, kita akan fokus pada yang lower. Ini adalah suatu hal yang kerap sekali ditemui sehari-hari ya. Dan semua orang saya rasa mungkin
pernah mengalami back pain ya. Jadi kalau lower back pain ini dia lebih banyak, 1 dari 3, artinya kurang lebih sekitar 66% ya dari populasi manusia. Bahkan beberapa literatur mengatakan 80% manusia itu pernah mengalami minimal sekali back pain gitu. Saya aja terus terang ini juga lagi mengalami back pain. Jadi, saya saat ini pun juga lagi, nggak praktek ya, karena semalam itu saya back pain hebat sekali karena ada, aktivitas yang, kebetulan yang memang saya harus kerjakan dan ternyata posturnya nggak terlalu baik gitu ya, jadi menyebabkan back pain. Jadi artinya dokter pun juga manusia, dokter juga Superman ya, yang juga bisa mengalami back pain. Nah, jadi, back pain ini sebenarnya suatu hal yang sangat umum sebenarnya, bahkan ketika sudah terjadi pandemi nih, di mana banyak orang work from home ya, angka back pain ini meningkat. Nah, setelah dari pandemi, mungkin saja bisa menurun karena udah mulai banyak orang-orang yang beraktivitas, yang lebih banyak bergerak gitu ya, kemudian mulai masuk kantor dengan, lingkungan kerja kantor yang lebih ergonomis gitu ya. Tapi juga mungkin saja ya masih banyak yang masih, terpengaruh oleh, budaya online ya, sehingga tetap saja pergerakannya pun juga masih kurang ya, atau kurang olahraga sehingga back pain ini pun juga masih kerap dirasakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Regi ya, penyebabnya ada yang neuromuskuloskeletal, saraf otot tulang sendi maupun organ dalam. Nah, dapat disebabkan juga oleh otot dan ligamen ya. Biasanya ini karena postur dan aktivitas ya. Contohnya yang saya alami ya, posturnya pas lagi mengangkat sesuatu ternyata nggak pas ya, menyebabkan otot saya pun juga jadi kena gitu ya. Dan aktivitas ya, misalnya ini postur tadi, postur duduk, Dokter Regi sudah menjelaskan ya. Terus kemudian olahraga, ya olahraga ini juga suatu hal yang tricky ya. Orang bilang olahraga menjadi sehat, tapi kalau olahraga yang tidak pas ternyata pun juga dapat menyebabkan cedera pada otot dan ligamen. Sehingga olahraga itu pun juga dapat menimbulkan suatu masalah, dalam hal ini adalah back pain. Nah, ini contohnya misalnya aktivitas ya, mengangkat yang tidak pas sehingga menyebabkan nyeri pinggang. Nah, kemudian postur itu ada 2 sebenarnya, ada yang fungsional atau habit ya. Jadi memang dia habit-nya aja, perilakunya seperti itu, tapi ketika kita bilang, kamu kok bungkuk duduknya, coba kamu tegakin." Berhasil ternyata dia bisa tegak, maka ini adalah yang fungsional atau habitual, atau postural. Tapi ada yang struktural, bahwa memang dari tulangnya pun juga sudah ada masalah ya. Masalahnya bisa skoliosis. Skoliosis itu adalah tulang yang bengkok nih seperti ini kita lihat ya, bengkok ke samping. Bisa juga sebenarnya kifosis ya, hiperkifosis ya. Jadi tulang belakangnya itu membungkuk, atau juga hiperlordosis. Jadi justru tulang belakang yang di pinggang ini dia lebih ke depan. Nah, ini contohnya ya. Ini kita lihat kalau misalnya lengkung yang di atas ini terlalu melengkung ke depan, maka kita sebut hiperkifosis. Kalau tulang pinggang ini dia terlalu ke depan, kita sebutnya lordosis, hiperlordosis. Kalau misalnya tulang belakangnya ini membengkok ke samping, kita sebutnya skoliosis. Dan juga bisa terjadi perputaran dari tulang belakang. Ya. Nah, semua hal ini dapat menyebabkan back pain, sehingga kita harus mengidentifikasi dengan baik. Kemudian bisa juga disebabkan oleh bantalan sendi. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Regi mengenai anatomi di tulang belakang, ya bahwa tulang belakang itu dia ada bantalan. Bantalan ini dapat juga kemudian dia mendesak ke belakang, di mana di belakang ini ada saraf. Kemudian tulang, ya tulang misalnya osteoporosis. Osteoporosis sendiri pun juga bisa menyebabkan back pain. Jadi kalau nggak pernah jatuh tapi ada osteoporosis, kita sebutnya mikrofraktur atau ada patah tulang tapi yang mikro, yang dari ronsen nggak kelihatan. Nah, itu bisa saja menyebabkan back pain. Nah, tapi biasanya yang lebih banyak adalah udah ada osteoporosis, usia lanjut misalnya, kemudian jatuh. Nah, kemudian ada patah ya, fraktur. Nah, itu menyebabkan nyeri yang sangat berat ya, sehingga biasanya itu yang membawa pasien ke dokter. Kemudian ini jepitan saraf, tadi Dr. Regi juga sudah menjelaskan, adanya pergeseran tulang belakang. Nah, adanya masalah pada otot tulang sendi lain juga bisa, misalnya masalah pada kaki ya. Masalah pada kaki, instabilitas pergelangan kaki, menyebabkan mungkin kakinya jadi miring sebelah ya. Masalah pada lutut pun juga sama, ya bisa jadi
tinggi kakinya beda sebelah ya, sehingga menyebabkan tulang belakangnya pun juga jadi miring. Nah, masalah pada pinggul. Nah, ini misalnya masalah pada lutut ya. Nah, tadi organ dalam ya. Jadi ada juga beberapa pasien-pasien kita datang, oh ya dok nyeri pinggang gitu ya, nyeri pinggang masalah karena kita kan klinik untuk otot tulang sendi. Tapi kita juga mengevaluasi secara keseluruhan gitu. Banyak juga yang kemudian kita lihat kok coba ke dokter kebidanan ya di USG ternyata ada miom ya. Ternyata ada masalah pada ginjalnya gitu. Ternyata ada masalah pada pencernaannya ya, sehingga ketika kemudian kita refer dan kita dan ditangani masalah tersebut, ternyata back pain-nya hilang ya. Jadi bisa saja masalah pada organ dalam, tapi munculnya seakan-akan seperti pada otot. Nah, tadi Dokter Regi sudah menjelaskan juga bahwa ada unsur dari biologi, ada unsur dari psikologi, ada unsur dari sosial, sehingga tiga-tiga hal ini kita harus elaborasi dan juga harus ditangani bersama dengan pasien dan keluarganya ya. Nah, ini ada beberapa penyebab yang misalnya masalah behavior dari pasiennya sehingga menyebabkan adanya pain behavior ini biasanya pada kasus-kasus yang menahun ya, yang udah bertahun-tahun, jadi yang bukan dalam sehari 2 hari, tapi yang udah bertahun-tahun nyeri pinggang, kemudian si pasien itu jadi dia mengubah posturnya ya, posturnya yang tadinya bagus karena nyeri pinggang, dia jadi menghindari gerakan-gerakan tertentu, menghindari posisi tertentu, sehingga pada akhirnya dia menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak baik, adanya gangguan-gangguan sensori, ada gangguan kontrol ya, kendali dari motor dari otot-ototnya, tulang belakang, alat gerak tungkai, sehingga ini menjadi suatu hal yang kompleks ya. Jadi tadi Dr. Regi sudah menjelaskan bahwa ada yang namanya chronic back pain. Nah, chronic back pain ini sebenarnya suatu hal yang sangat sulit ya ditangani karena tadi udah ada kompleks nih, udah ada behaviornya berubah, posturnya berubah, sehingga baiknya adalah kita jangan sampai menunggu sampai kronis. Jadi begitu ada back pain yang cepat-cepat dibawa ke dokter gitu aja, sehingga langsung kita putus. Karena kalau kita tunggu, istilahnya penyakit itu kayak diinvestasi gitu ya. Jadi investasi itu nggak cuma duit, investasi itu juga termasuk penyakit. Jadi kalau penyakitnya kita tunda-tunda itu investasi. Nanti penyakitnya berbunga, makin besar, komplikasi makin kemana-mana, dan akhirnya makin sulit ditangani. Nah, pencegahan tadi Dr. Regi sudah menjelaskan juga mengenai postur duduk. Terus kemudian kita harus ingat ada stretching ya. Jadi ada yang namanya hukum 20-20-20. Di sini ada nggak sih? Nggak ada ya. Saya lupa masukin. 20-20-20. Bagaimana hukumnya? Jadi setiap 20 menit kita kerja, kita harus istirahat selama 20 detik. Nah, dengan beristirahat itu pun kita harus menggerakkan, kita harus men-stretching otot kita, dan juga jangan lupa kita harus melemparkan pandangan kita sejauh 20 feet ya. 20 feet itu sekitar 6 meter. Jadi kita mengistirahatkan mata kita mengistirahatkan leher kita mengistirahatkan pinggang dan punggung kita juga men-stretching, dan dengan kita melemparkan pandangan 20 feet itu pun juga kita merelaksasi otot-otot mata kita. Nah, ini adalah suatu perilaku kerja yang sangat sehat dan yang sangat baik ya. Tapi banyak orang lupa ya, kerja 2 jam, 3 jam nonstop gitu. Nah, itu akan menyebabkan masalah-masalah yang lebih masalah-masalah yang dapat menjadi penyakit. Kemudian olahraga jangan sampai dilupakan ya. Relaksasi ya tadi karena juga berhubungan dengan pikiran ya, sehingga kalau misalnya pikirannya pun juga dapat kita relaksasikan ya, untuk back pain-nya pun juga dapat mengalami penyembuhan. Nutrisi jangan lupa, asupan gizi seimbang ya. Kalau misalnya obesitas atau overweight, kelebihan berat badan, baiknya dicoba diturunkan, tapi tetap saja harus seimbang dan juga jangan drastis ya, dalam waktu sebulan turun 10 kilo. Nah, itu nanti jangan-jangan dia jadi dehidrasi, malnutrisi, jadi macam-macam masalahnya. Nah, jangan lupa juga mikronutrien ya seperti zinc, elektrolit, vitamin D, ini juga penting. Nah, penanganan nyeri di rumah, kalau kita merasakan nyeri di rumah, ya istirahat. Kemudian analisa aktivitas apa sih yang menyebabkan nyeri, dan itu harus segera dihindari. Jangan kemudian aktivitas tersebut terus-terusan kita lakukan. Ya, karena back pain ini penyebabnya bukan virus, penyebabnya adalah aktivitas dan postur yang salah. Jadi kalau nanti pun misalnya udah sembuh, kemudian kita ketemu lagi, kita melakukan lagi aktivitas yang salah, postur yang salah, ya otomatis back pain-nya akan kembali lagi.
Nah, kompres hangat atau dingin terkadang bisa membantu, jangan langsung diurut. Jadi ke dokter dulu baiknya. Kita bukannya anti urut ya, tapi kalau ada kondisi-kondisi yang memang tidak boleh diurut ya. Jadi baiknya ke dokter dulu. Nanti dari situ dokter akan melihat mana yang boleh diurut dan mana yang tidak. Usahakan gerakan sebisanya untuk mencegah kekakuan. Nah, ini ya, jangan minum obat sembarangan ya, karena efek sampingnya juga berat ya, apalagi yang dengan lingkaran merah. Nah, ini contoh-contohnya ya, obat yang steroid, non steroid. Kalau yang lingkaran merah baiknya harus dengan resep dokter. Kemudian obat oles, ya obat oles ini relatif lebih aman, ya mengurangi gejala, tapi belum tentu mengobati penyakit. Jadi kalau awal-awal sakit boleh aja misalnya mau dioles-oles, tapi tetap saja harus dibawa ke dokter untuk mengetahui ini penyebabnya apa. Red flags tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Regi, ada kanker dan sebagainya, infeksi. Pemeriksaan, dokter tentu akan melihat ya penyebabnya apa, apakah cedera, penyakit degeneratif atau imun. Yang ini akan mengarahkan ke tata laksana yang tepat. Tata laksana yang komprehensif, tentu saja kita juga harus melihat bagaimana kondisinya, ya bagaimana penyakitnya, kita juga melihat pada aktivitas dan fungsionalnya. Bisa saja mungkin penanganannya membutuhkan waktu ya, tapi dalam waktu tersebut, kurun waktu tersebut, kita harus sebisa mungkin mengoptimalkan fungsional dan aktivitas dari pasien. Oke, ini ada beberapa tata laksana yang bisa dilakukan, ada terapi fisik, latihan, ortosis, atau alat bantu, ya obat-obatan yang dimakan, obat-obatan yang diinjeksi, operasi, psikoterapi, dan sebagainya. Ini terapi fisik yang bisa kita berikan, ini adalah terapi infrared, ini ada terapi shockwave, ya. Terapi shockwave ini bisa diberikan pada otot-otot yang kaku, menyebabkan ototnya jadi lebih luas, ya. Jadi spasme, ini namanya spasme, otot yang kaku. Nah, itu juga bisa diatasi dengan shockwave, otomatis nyerinya pun juga berkurang. Kemudian ini decompression traction system ya dengan sistem seperti traction, jadi ditarik ya. Tapi bedanya kita ada komputernya, jadi ada programnya. Jadi selain ditarik, sebenarnya juga kita membuat bantalan yang tadi ya tadi kan ada bantalan ya, bantalan tulang belakang itu dapat menyerap nutrisi dengan baik. Karena program ini akan membuat bantalan tersebut seperti pompa, seperti spons ya. Karena dia akan tarik, ulur. Nah, itu akan membuat nutrisi masuk ke dalam bantalan itu lebih baik, sehingga kualitas dari bantalan tersebut pun juga jadi lebih baik. Nah, ini ortosis ya, ini untuk melindungi ya ketika beraktivitas, contohnya misalnya seperti orang ini, dia tetap mau tetap mau melukis sambil berdiri, ya dilindungi oleh ortosis ya. Nah, sehingga gerakan tidak ada gerakan berlebihan misalnya membungkuk ya. Kemudian ini pun juga memberikan kompresi ya, memberikan tekanan di otot-otot perutnya, itu pun juga dapat memberikan kenyamanan pada pasien. Nah, kalau misalnya dia ada skoliosis, ya kita memberikan alat yang khusus untuk skoliosis. Misalnya ada masalah pada kaki, ya kita akan cek kakinya dan kita akan berikan alat yang khusus untuk kaki. Injeksi, ya injeksi ini dapat berupa anti nyeri atau anti radang, ya dapat diberikan di otot. Kita juga dapat memberikan langsung ke saluran dari sarafnya ini, ya. Jadi injeksi yang diberikan ini biasanya kita tidak memberikan steroid, ya. Walaupun pada beberapa kondisi tertentu steroid tetap saja bisa diberikan, tapi biasanya kita memberikan ini adalah dextrosa atau gula steril, ya. Tujuannya ada dua, ya. Pertama secara mekanis dia akan melindungi saraf yang di tulang belakang ini, ya, karena dia akan memberikan irigasi ya pengairan di sini, ya, sehingga dia dapat melindungi, mengurangi juga dekompresi dari tulang belakangnya. Dan juga dextrosa atau gula itu pun juga dalam kadar tertentu dia akan menutrisi saraf tersebut sehingga saraf ini akan mengalami perbaikan kualitas, perbaikan fungsinya, ya. Nah, kita juga bisa memberikan proloterapi, ya proloterapi ini bisa dengan dextrosa tadi, gula steril, tapi dengan konsentrasi yang berbeda. Tujuannya itu biasanya dia lebih ke arah ligamen, ke arah otot, maupun PRP, ya. Kita juga dapat memberikan injeksi misalnya pada sendi, ya. Jadi sendi tulang belakang yang tadi Dr. Regi sudah menjelaskan, ya ada namanya sendi faset ini ya. Ini juga dapat mengalami kerusakan kalau misalnya ditekan berlebihan. Nah, kita dengan USG, kita bisa memberikan injeksi tersebut dengan tepat, ya. Sehingga apakah kita mau memberikan anti radang, kita mau memberikan PRP atau proloterapi untuk meregenerasi, ya, untuk memperbaiki fungsinya. Nah, itu kita bisa berikan.
Terus kemudian perineal injection terapi kita bisa kasih juga untuk saraf-saraf yang periferal atau saraf-saraf yang di dekat-dekat kulit gitu ya. Nah, tapi tentu saja penting nggak cuma injeksi doang, tapi harus menangani masalah biomekanik ya, atau masalah posisi dari tulang-tulang belakang tersebut. Nah, bila ada yang tidak ingin obat gitu ya, mungkin ada yang, oh saya tidak percaya, saya tidak mau obat, takut efek samping, walaupun sebenarnya efek sampingnya pun dapat diminimalisir dengan pemberian yang tepat ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak mau juga tidak apa, karena kita juga memiliki metode namanya dry needling ya. Dry needling ini tidak menggunakan obat, tapi memang dia tujuannya lebih ke arah memperbaiki fungsi fasial, ligamen, dan otot. Kalau tadi untuk mengurangi peradangan, itu tetap saja kita butuh obat sebenarnya. Nah, latihan terapeutik ya, ini latihan untuk mengobati ya. Kalau tadi kita sudah membahas latihan untuk mencegah, ini adalah latihan untuk mengobati, bersifat tailor made. Jadi benar-benar seperti kayak orang yang bikin baju ya, tiap orang bisa beda-beda, kita akan mendesain latihan yang tepat seperti apa sehingga latihan tersebut tidak menyebabkan efek samping justru. Nah, ini ada beberapa latihan terapeutik yang tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Regi. Kemudian latihan taktil dan proprioseptif juga kalau misalnya diperlukan kita akan mengajarkan, kita akan berikan pada pasien. Oke, ini slide terakhir. Nyeri pinggang ini merupakan suatu hal yang sehari-hari kerap ditemui. Ya, beberapa kasus merupakan kasus yang kompleks dan dengan beberapa faktor harus dinilai dan ditangani. Ya, jadi juga jangan berpikir oh cuma nyeri pinggang gitu. Jangan bilang cuma gitu ya, karena bisa saja menimbulkan yang lain gitu ya. Dan bahkan bisa saja namanya shock neurogenik ya. Jadi nyeri pinggang itu begitu hebat nyerinya sehingga pasien itu bisa kolaps, sinkop, pingsan. Bahkan ada beberapa yang menyebabkan kematian juga kalau nyerinya sangat hebat. Nah, latihan terapeutik merupakan suatu pengobatan dan penting ya. Jadi latihan ini jangan sampai dilupakan, tapi latihan ini pun juga harus sesuai dengan kondisi pasien dan juga dengan berbagai metode-metode lain yang kalau diperlukan dapat kita berikan atau kita kombinasikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Ferius atas paparan materinya, sungguh sangat luar biasa ya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk peserta yang ingin bertanya kepada kedua dokter, dipersilahkan. Baik, dokter, sudah ada peserta yang bertanya ini. Boleh saya bacakan ya? Dari Ibu Susanti dari Depok. Dok, mau bertanya. Sekarang saya mengalami nyeri pada tulang belakang dan juga akibatnya kaki sebelah kiri saya mulai mengecil. Kira-kira kenapa itu ya, Dok? Mungkin dari Dokter Regi bisa menjawabnya. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Susanti. Jadi Bu Susanti mengalami nyeri pada tulang belakang dan akibatnya kaki kirinya menjadi kecil. Itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari aktivitas. Jadi misalkan ini saya kasih perumpamaan saja ya. Misalkan kita biasa fitness dengan menggunakan tangan kanan kita. Lalu suatu saat terjadi sesuatu sehingga kita tidak bisa lagi fitness dengan tangan kanan kita. Otomatis otot kita akan mengecil. Itu juga bisa menjadi satu kemungkinan kenapa ototnya mengecil. Lalu kemungkinan lainnya adalah memang terdapat penjepitan pada tulang-tulang di bagian saraf-saraf di bagian perifer yang sudah keluar dari tulang belakang sehingga menyebabkan defisit neurologis yang pada akhirnya akan membuat atrofi, membuat otot-otot menjadi kecil. Saya pikir begitu kemungkinannya, Pak. Baik, Dokter. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian ada dari Ibu Nita Witanto. Sepertinya ini sangat antusias ya, Ibu Nita Witanto.
Ini pertanyaan untuk Dokter Regi juga. Dok, apakah nyeri punggung bawah salah satu gejala premenopause usia 52 tahun? Faktor pencetus apa saja yang mempengaruhi nyeri punggung menjalar ke bawah bokong sebelah kanan? Jadi terjadi fraktur struktur tulang belakang, dapatkah disembuhkan dengan keluhan nyeri otot dan sendi-sendi? Adakah cara alternatif untuk menghilangkan nyeri sendi selain obat nyeri? Apakah rehabilitasi fisioterapi dapat mengurangi struktur tulang belakang? Dan berapa lama fase penyembuhan nyeri bila sudah menjalar ke punggung bawah syaraf kejepit jika pasien tidak dapat berjalan? Silahkan dokter. Oke, saya coba jawab satu persatu ya. Apakah nyeri punggung bawah salah satu gejala premenopause pada usia 52 tahun? Pada premenopause bisa saja timbul keluhan nyeri punggung bawah karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nyeri punggung bawah tersebut bisa merupakan river pain dari organ-organ visceral. Di antaranya adalah uterus. Jadi kalau ditanya apakah nyeri punggung bawah merupakan salah satu gejala, bisa juga. Tapi apakah pada semua wanita dengan premenopause akan mengalami nyeri punggung bawah? Tentunya tidak. Karena itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Faktor pencetus apa yang mempengaruhi nyeri punggung menjalar ke bawah bokong sebelah kanan? Ke bawah bokong sebelah kanan. Faktor pencetus. Oke, jadi mungkin pada pasien ini terdapat nyeri punggung yang menjalar ke bawah bokong sebelah kanan. Faktor pencetusnya bisa saja disebabkan oleh karena salah gerak, bisa karena suka mengangkat barang yang berlebihan, atau mungkin bisa disebabkan oleh karena infeksi. Jadi kalau faktor pencetus tentunya adalah faktor-faktor yang apa ya, yang menimbulkan dan memperberat ya, dan biasanya itu adalah faktor-faktor dari aktivitas kita, salah gerak dan sebagainya. Jika terjadi faktur struktur tulang belakang, dapatkah disembuhkan dengan keluhan nyeri otot dan sendi? Sebentar. Oh, mungkin pertanyaannya jika terjadi fraktur pada struktur tulang belakang yang sudah ada keluhan nyeri otot dan sendi, apakah dapat disembuhkan? Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Jadi kalau ditanya apakah dapat disembuhkan, tentunya kita harus sebalik lagi, lihat lagi seberapa besar fakturnya, seberapa parah gangguannya. Bila gangguannya ringan, tentunya kita bisa lakukan dengan terapi-terapi konservatif. Kita bisa memakai ortosis yang korset yang seperti sudah disebutkan oleh Dr. Ferius sebelumnya. Adakah cara alternatif untuk menghilangkan nyeri otot, nyeri sendi selain obat nyeri? Cara alternatifnya tentu saja ada dengan cara latihan, dengan proper body mekanik, atau dengan terapi-terapi rehabilitasi yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Ferius ya. Terus, sebentar ya. Apakah rehabilitasi fisioterapi dapat mengurangi struktur tulang belakang? Maksudnya ini saya nggak jelas mengurangi struktur itu maksudnya apa. Tapi kalau maksudnya apakah dengan rehabilitasi fisioterapi dapat mengurangi eh, seperti proses degeneratif ya, seperti misalkan ada osteofitnya, ataukah ligamennya sudah menebal, itu tidak bisa dikurangi dengan fisioterapi. Namun gejalanya yang bisa kita kurangi dan kita menghambat supaya kerusakan tersebut tidak menjadi semakin memburuk. Berapa lama fase penyembuhan nyeri bila sudah menjalar ke punggung bawah saraf kejepit jika pasien tidak dapat berjalan? Oh ya, ini juga kita tidak bisa kasih kepastian apakah dalam sebulan, apakah dalam 2 bulan pasien bisa sembuh. Tetapi kita harus lihat lagi apa penyebabnya, apa yang mendasari dari nyeri tersebut.
Tentu saja nyeri akibat misalkan salah gerak, karena terbentur, dan nyeri disebabkan karena kanker tentunya berbeda. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kita harus lihat dulu seberapa parah jepitannya dan kenapa dia bisa terjepit seperti itu. Baik, sudah terjawab ya. Sungguh luar biasa tanggapan dari Dokter Regi. Mungkin dari Dokter Verius ada tambahan? Saya rasa sudah cukup lengkap dari Dr. Regi. Terima kasih. Iya, oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, untuk Dokter Verius dari Bapak Suryadi. Olahraga apa yang cocok untuk masalah syaraf kejepit HNP, Dok? Silahkan dokter untuk tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suryadi atas pertanyaannya. Jadi kalau olahraga yang cocok kita harus lihat dulu kondisi dari saraf kejepitnya, ya. Jadi kalau misalnya saraf kejepitnya itu dia di tulang belakang gitu ya, contohnya di tulang belakang dan dia hanya istilah kayak bulging ya, bulging atau HNP juga ya. Jadi bantalan tulang belakangnya itu hanya menonjol saja. Nah, itu harus dihindari gerakan-gerakan yang membungkuk ya. Nah, jadi olahraga-olahraga yang tidak membebankan tulang belakang, yang menghindari gerakan membungkuk, ya, itu boleh dilakukan. Kalau misalnya sudah sampai menjepit, ya ada yang namanya istilahnya kanalis stenosis. Kanalis itu artinya saluran saraf. Stenosis itu artinya menyempit, ya. Nah, jadi kalau saluran sarafnya itu udah menyempit, ya, justru kita tidak boleh terlalu banyak mendongak, bukan mendongak, apa istilahnya, lawannya membungkuk gitulah. Membungkuk kan dia ke depan, kalau ini dia ke belakang gitu ya. Nah, itu harus dihindari gerakan-gerakan seperti itu, karena dia akan dapat menyebabkan jepitan yang lebih parah dan juga gejalanya pun juga jadi lebih berat. Secara umum, ya, tadi, jadi beban yang ke tulang belakang itu harus dikurangi. Jadi misalnya olahraganya apa? Jalan di dalam air, ya. Jalan dalam air itu secara umum cukup aman dan juga memiliki efek yang cukup bagus karena air itu juga dia akan memberikan beban gitu ya. Ketika kita jalan ke depan, maka air itu akan melawan sehingga dia akan memberikan beban pada otot di tulang belakang sehingga dia akan jadi menguatkan. Nah, kalau yang paling bagus menurut saya itu, kalau misalnya kayak sepeda harus hati-hati tadi yang posisi membungkuk, karena sepeda juga banyak yang membungkuk. Kalau mau sepeda statis atau sepeda yang biasa, yang ada senderannya namanya recumbent bike, itu lebih aman, ya, karena dia tidak perlu terlalu membungkuk. Kalau misalnya mau sepeda yang kayak sepeda balap gitu ya itu baiknya sih jangan atau dimodifikasi. Jadi bisa sih sepeda itu dimodifikasi, saddle-nya itu sedikit dinaikkan sehingga bungkuknya pun juga nggak terlalu tajam. Nah itu bisa harus dimodifikasi. Terus kalau olahraga-olahraga yang angkat beban, ya tentu saja kalau yang angkat bebannya ke tulang belakang misalnya seperti squat gitu ya, deadlift, itu baiknya sih jangan. Apalagi kalau misalnya sudah berat ya. Kalau misalnya olahraga bebannya misalnya hanya untuk biceps ya, jadi untuk lengan itu nggak apa-apa, atau untuk kaki gitu ya, misalnya quadriceps untuk otot paha ya, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kurang lebih mungkin seperti itu. Kira-kira terjawab? Baik, dokter, sepertinya sudah cukup terjawab ya dari paparan materi yang tadi. Kemudian tadi Dokter Verius sudah menjawab mengenai olahraga apa yang cocok untuk masalah saraf kejepit atau HNP. Kemudian menyambung dari pertanyaan Dokter Verius, ini ada pertanyaan untuk Dokter Regi. Dok, olahraga apa yang baik bagi pasien yang sudah terkena LBP apabila pasien tidak memungkinkan untuk bangun dari tempat tidur? Baik, silakan Dokter Regi. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah sebutkan ya. Jadi tentunya program rehab itu adalah sebuah program yang tailor-made, di mana pada pasien dengan diagnosis yang sama, belum tentu persiapan latihannya itu sama. Jadi
Jangan sampai misalkan kita berikan latihan, malah latihan tersebut akan memperburuk penyakitnya. Sebagai contoh misalkan pada nyeri punggung bawah mekanik, kita anjurkan pasien untuk banyak-banyak stretching. Misalkan dia nyeri sekali, lalu kita suruh dia stretching. Pada HNP, walaupun sampai pasien tidak bisa bangun, kita masih bisa berikan latihan penguatan di punggung belakangnya supaya otot-ototnya kuat, supaya spasmenya hilang. Nah, namun seandainya misalkan pasien ini disebabkan karena SCI, itu spinal cord injury ya, dan misalkan terdapat eh, fraktur tulang belakang, tentunya latihan tersebut yang kita berikan itu tidak boleh kita berikan kepada pasien-pasien dengan spinal cord injury, terutama dengan fraktur pada tulang belakang. Karena latihan-latihan tersebut dengan berbagai macam manipulasi, dengan berbagai macam gerakan, ditakutkan akan memperparah kondisi si pasien. Jadi kalau misalkan ditanya apa yang paling baik, ya tentunya harus kita lihat dulu proses patologi yang mendasarinya seperti apa. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Nah, baik dokter, terima kasih tanggapannya. Ada 2 pertanyaan lagi dok untuk dokter Verius ini. 2 pertanyaan ya dok, saya bacakan. Dok, apakah anak-anak bisa mengalami low back pain dan skoliosis? Apakah sering membawa tas sekolah juga mempengaruhi bentuk tulang belakang? Dan jenis tas sekolah yang baik untuk anak sekolah apa ya dok? Nah, yang kedua, berapa lama pemakaian ortosis dalam sehari? Dan cara pemakainya, baik pagi hari atau posisi tidur? Dan jika tidak ada perbaikan, tindakan apa yang harus dilakukan setelah selesai operasi? Oke, Baik, baik. silakan dokter. Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, anak-anak bisa mengalami nyeri pinggang, ya. Bisa saja memang dari aktivitas, ya tadi misalnya membawa suatu hal yang berat, ya, dan juga masalah postural. Skoliosis itu bisa saja terjadi pada anak-anak, tapi kalau skoliosis pada anak-anak biasanya tidak ada keluhan. Jadi biasanya ketahuannya itu karena orang tuanya melihat, kok kamu miring ya bahunya ya satu sisi gitu ya. Nah, itu kemudian dibawa ke dokter, dicek, ternyata skoliosis. Jadi skoliosis itu yang bergejala biasanya kalau sudah dewasa. Kalau yang masih anak-anak, dia tidak bergejala biasanya, tapi bisa saja dengan dicetuskan oleh aktivitas, oleh angkat sesuatu hal yang berat, nah itu bisa. Nah, kalau tas yang bagus, sebenarnya ada tas ransel ya, karena dia memberikan beban yang sama rata kanan dan kiri. Tas ransel pun juga sebenarnya harus disetting ya, jangan tas ransel terus kemudian panjang sebelah gitu kan. Ini kan tas ransel itu kan ada 2 tali ya. Nah, jangan sampai satu tali itu panjang sebelah sehingga menyebabkan nanti si tasnya itu jadi miring ke sebelah gitu ya. Jadi tetap harus di ratakan gitu ya panjangnya kanan kiri dan harus menempel pada punggung. Jangan sampai kemudian pun juga dia kayak ke belakang gitu yang menggantung ke belakang itu pun juga nggak bagus. Terus kemudian pertanyaannya berikutnya apa lagi? Pertanyaan yang berikutnya, berapa lama pemakaian ortosis dalam sehari, dok? Dan cara pemakainya, baiknya pagi hari atau posisi tidur? Oke, baik. Jadi itu tergantung dari tujuan ortosisnya ya. Tadi kan misalnya mau kita memproteksi karena ada nyeri pinggang, karena posisi, nah posisi mungkin membungkuk gitu ya, sehingga menyebabkan nyeri pinggang. Jadi otomatis ortosisnya itu hanya dipakai pada saat kita beraktivitas. Pada saat tidur ya nggak usah. Tapi kalau misalnya tujuannya, contohnya misalnya kayak tadi skoliosis ya, pada anak, kita mau mengkoreksi nih gitu ya. Nah, itu bahkan tidur pun harus dipakai karena pada saat tidur itu ada hormon melatonin kan, ada hormon tidur ya. Hormon melatonin itu dia akan memicu growth hormone atau hormon pertumbuhan sehingga pada anak itu pada saat tidur dia pertumbuhan akan semakin um, lebih pesat gitu ya. Jadi ini brace-nya itu harus dipakai juga pada saat tidur ya, contohnya seperti itu. Tapi kalau pada orang dewasa dengan skoliosis, tujuan utama kita bukan untuk mengkoreksi, karena kalau pada orang dewasa tulangnya itu udah seperti itu gitu. Jadi untuk koreksi masih bisa, tapi lebih kecil kemungkinannya dan sudutnya pun juga lebih sedikit. Banyak pasien-pasien saya yang orang dewasa saya pasangkan brace ada koreksi, tapi nggak sebanyak kalau pada pasien anak. Nah, jadi kalau pasien dewasa
dipakainya itu justru biasanya siang-siang ya. Jadi paling sehari 10-12 jam saja sudah cukup gitu ya. Jadi nggak perlu sampai pada saat tidur. Karena ya tadi kan kita tidak mengharapkan pada saat tidur ada pertumbuhan tinggi badan lagi pada orang dewasa. Kurang lebih seperti itu. Menjawab tidak ya? Baik dokter, terima kasih. Sepertinya sudah cukup ya. Ini ada satu pertanyaan lagi ya dok. Untuk dokter Regi nih. Dokter mau tanya, jadi kapan kita harus memeriksakan diri ke dokter rehabilitasi medik ketika mengalami LBP? Gitu. Silakan dokter. Ya, selamat siang. Jadi menurut saya apabila misalkan pasien sudah nyerinya lebih dari 3 sampai 4 hari dan apabila dengan stretching atau dengan obat-obat sebelumnya sudah minum tetap tidak ada perubahan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter untuk mendapat diagnosis dan penataan pelaksanaan yang lebih lanjut gitu, Mbak. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dari kedua dokter. Sangat luar biasa ya. Terima kasih dokter. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu peserta untuk follow Instagram kami di @flexfreeclinic, beri komentar terbaik selama mengikuti seminar pada hari ini dan tag 3-5 orang rekan Bapak Ibu di kolom komentar. Nanti kita akan pilih 3 komentar terbaik ya. Akan mendapatkan 2 souvenir set tumbler gift box masing-masing dan 1 paket belanja Indomaret voucher sebesar Rp100.000 bisa diambil di Klinik Flex Free cabang Jakarta Selatan ya. Bagi yang belum terjawab, untuk pertanyaannya bisa di DM di Instagram kami ya, di @flexfreeclinic atau bisa melalui WhatsApp kami di nomor 0821 2541 9811. Saya ulangi lagi, 0821 2541 9811. Oke, baik, yang terakhir ada sesi foto bersama. Silahkan dinyalakan videonya untuk para peserta. Untuk para peserta, untuk dimohon menyalakan videonya untuk sesi foto bersama. Mohon bantuannya Mas Arief, aba-abanya untuk foto sesi bersama. Oke. Ada lagi untuk peserta, untuk dimohon menyalakan videonya untuk sesi foto bersama. Oke, kita mulai ya. Kita mulai 1, 2, 3. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk seminar hari ini. Semoga materi yang dipaparkan oleh kedua dokter bermanfaat di kemudian hari ya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan kembali kepada kedua dokter yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan materi ini yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Izin untuk mengakhiri Zoom ini ya. Selamat siang, salam sehat. Selamat siang, terima kasih semuanya. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima kasih.